Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas barakah dan rahmatnya kita melaksanakan agenda-agenda dakwah kita, agenda penyelamatan umat. Salah satu umat itu adalah kita. Jadi kita ini ada dalam kerangka penyelamatan umat, dan kita adalah salah satu yang harus kita selamatkan, itu penyelamat sekaligus yang diselamatkan. Ini harus kita simpen nih. Kita melaksanakan agenda-agenda penyelamatan umat. Penyelamatan dari mana? Dari bentuk kekafiran kepada Allah SWT, dari bentuk kemaksiatan, dari bentuk kemungkaran, dari bentuk ketidakadilan, dan dari bentuk kelemahan. Kita menjadi umat yang bertakwa, penuh keimanan, penuh keikhlasan, penuh semangat, dan senantiasa menuju perbaikan, memperbaiki dan melaksanakan perbaikan, muslih yang mukhlisin. Salawat dan salam kita haturkan kepada qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum. Dan kita bermohon kepada Allah SWT, Allah ridho kita sebagai umatnya, sehingga dengan keridhaan Allah itu Allah berkenan melalui Rasulullah SAW memberikan syafaatnya kepada kita semua nanti di yaumil akhir. Amin. Ada yang kangen nggak dengan Rasulullah? Ada. Ada, jawabnya ada. Itu memang nggak kangennya belum ya. Ada siap. Ada yang kangen dengan Rasulullah? Bagaimana kita mengungkapkan kangen dengan Rasul itu? Bersolawat. Sudah cukup. Apalagi menghidupkan sunnahnya, mulai dari bangun tidur, tidur lagi. Apalagi ya meneruskan dakwahnya. Apalagi antum katakannya kangen. Kalau kangen kan pengen ketemu, iya enggak? Nah, kalau ketemu antum bisa berziarah ke makam beliau sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Antum bisa sholat di sana, antum bisa berdoa dekat di sana di raudhahnya. Mau? Takbir, Allahu Akbar. Kita doakan mudah-mudahan kemauan antum ini Allah sampaikan secepat-cepatnya. Amin. Bila perlu akhir pulang dari kafilah ada yang bisa berangkat umroh, iya kan? Amin. Rezeki dari Allah yang paling penting bagi kita adalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuat. Masalahnya kita mau nggak minta, sungguh-sungguh nggak minta. Nah, kalau antum minta ini nanti minta bayaran kafilah dari Allah, ya Allah, saya ini kafilah ditugaskan Dewan Dakwah, nggak dikasih uang saku gitu kan, nggak dikasih uang belanja, cuma dipesanin nasihat-nasihat, ya sudah, saya minta bayaran kepada Allah aja, saya minta umroh aja pulang dari kafilah. Sah itu ikhlas itu, ya. Bukan berarti antum nggak ikhlas kalau minta bayaran kepada Allah. Ikhlas itu, super ikhlas. Silahkan. Kemudian materi Abi ini dikasih namanya manajemen dakwah. Ya, manajemen dakwah ya, kita lanjutkan. Sebelum ke sana, saya ingin memotivasi antum dulu biar kita ini semangat. Nah, sekarang kan musim ada istilah sanad gitu kan, bersanad dan tidak bersanad. Antum harus luaskan pemikiran. Seluruh orang yang telah mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, arti dia muslim, dia telah bersanad kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ini pikiran antum, harus antum buka. Seluruh orang Islam berarti dia telah bersanad, bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, karena yang mengajarkan syahadat kan Rasul. Diteruskan oleh para sahabat, diteruskan oleh para alim ulama. Antum sholat itu bersanad. Sholat antum secara mutawatir, secara praktek langsung dilihat oleh para sahabat, diajarkan oleh para alim ulama, diteruskan kepada guru-guru kita. Antum bersanad di situ. Baca Al-Fatihah bersanad juga antum. Kan nggak ada Al-Fatihah yang antum buat-buat kan? Iya. Ini yang harus antum buka lebar tentang pengertian sesuatu sehingga antum hatinya nggak sempit, pikirannya terbuka, open minded istilahnya. Nah, masalahnya memang ada yang terkonfirmasi, ada yang belum sanadnya itu. Nah, di sini. Jadi antum meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Nah, seperti Ustadz Arifin Al-Aziz ya, itu sudah terkonfirmasi sanadnya. Nah, jadi kita ini bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Mulai dari pikiran ya, pikiran kita bersih. Tentu awalnya dari hati, hati kita lapang. Orang cerdas belum tentu beriman. Orang cerdas belum tentu amalnya diterima. Tapi orang yang ikhlas karena Allah, itulah yang diterima amalnya. Setan itu sepinter-pinter makhluk Allah Subhanahu wa taala, serajin-rajin makhluk Allah Subhanahu wa taala, iblis itu rajin ibadah. Maka Allah secara derajat keilmuannya, akademiknya bisa tinggi, bisa profesor, doktor, tetapi ketaatannya terhadap perintah Allah, nah itu dia tidak melaksanakan satu ketaatan dengan sengaja, maka Allah murkai dia. Maghdubi alaihim waladdallin. Jadi jangan sampai kita ada di hati kita ini nolak perintah dari Allah dan Rasulnya, yang itu sudah tegas-tegas dari Allah dan Rasul. Ini manajemen pertama yang antum harus tanamkan ya. Niat kalau dari Allah, sudah pasti dari Allah, sudah pasti dari Rasul, kita tidak ada jawaban kecuali kita laksanakan. Pemahaman ini ya, karena antum berbahaya kalau pemahamannya kusut. Pertama dari Allah, pasti dari Allah. Nah, berarti Al-Quran dari Rasul, penjelasan dari Al-Quran yaitu sunnah, perbuatan Rasul, persetujuan Rasul atau pembicaraan Rasul, itu pasti telah terkonfirmasi sohehnya, harus dilaksanakan. Yang ketiga adalah amalan para sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah dan Rasulnya. Ini antum harus ikut, tidak boleh mendahulukan pendapat si A si B, harus ke sahabat dulu. Nah, setelah itu baru kita mengikut kepada pendapat tabi'in. Tabi'in itu generasi setelah sahabat. Nah, sahabat itu siapa? Sahabat itu adalah orang yang beriman dan bertemu dengan Rasulullah SAW, bisa belajar langsung kepada Rasulullah SAW atau mendapatkan arahan langsung dari Rasul, kemudian mati dalam kondisi beriman. Itulah namanya sahabat. Ya, ada yang sahabat murtad, nah itu dia tidak disebut sahabat itu. Nah itu, ya. Ini antum harus tanamkan dulu dalam hati dan dalam pikiran. Sebab antum ini akan Abi ajari namanya, kasih tahu namanya manajemen dakwah. Sebelum memanage orang lain, kita harus memanage hati kita dulu. Nah, itu tadi. Ya, kita menyampaikan pemahaman Islam yang sudah pasti dari Allah, dari Rasul, dari para sahabat, udah kita sami'na wa ta'na. Kita boleh berbeda pendapat, memaklumi pendapat jika itu dari alim ulama. Silahkan kita pilih ya. Alim ulama itu berarti generasi setelah tabi'in, generasi 200
200 ke bawah ke sini, 200 Masehi Hijriah ya. Setelah 200 tahun Hijriah. Nah, itu ada berbanyak alim ulama gitu ya. Antum boleh pilih salah satu yang cocok, yang sesuai gitu kan tadi. Nah, seperti tadi kakak tingkat kita tadi ya, STID. Beliau bagaimana menerapkan dakwah di mana itu? Pulau Buru apa di Maluku itu, yang bersama dengan babi tadi ya. Nah, dia tidak masuk ke sana dulu. Kaifiat dakwahnya dia laksanakan. Nah, dia berarti berijtihad di situ. Pahala bagi dia. Coba kalau antum langsung melaksanakan pendapat ulama, haram gitu kan? Ya, tidak sesuai dengan kaifiat dakwah maksudnya itu. Inilah poin pertama ya. Intinya yang adalah dalam manajemen dakwah ini antum memanage diri dulu, manage dulu hatinya, pikirannya, amaliyahnya agar sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, Rasul arahkan dan para sahabat laksanakan, alim ulama arahkan gitu ya. Nah, ini manajemen, pokok manajemennya. Baik. Anda nggak nyuruh antum nyatet ya, yang penting antum paham. Kalau dicatat-catat antum nggak paham, itu apa? Syukur kalau dicatat dan paham. Nah, iya, itu lebih baik. Dua pahala paham, pahala nyatet. Nah, sehingga antum bisa menjelaskan lagi. Nah, gitu. Ya, Abi nggak nyuruh nyatet. Yang penting Abi minta antum paham. Baik ya, takbir loh. Allahu Akbar. Baik, kita masuk ke manajemen. Ada hikmah manajemen yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, betul-betul diterapkan di dalam mengajarkan Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingatkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipersiapkan Allah betul-betul. Allah pilihkan ibu bapaknya ya. Siapa ibunya Rasul? Siti Aminah. Bapaknya dipilihkan siapa namanya? Abdullah, orang yang terbaik. Ibunya juga orang yang terbaik, dari keturunan yang terbaik. Wafatkan oleh Allah bapaknya Rasulullah agar Rasulullah SAW bisa langsung diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menerima pendidikan dari orang tuanya, dan pendidikan dari kakeknya hanya pengasuhan. Nah, ini manajemennya Allah luar biasa rapihnya. Oke, cukup sampai situ. Kemudian Rasulullah dipersiapkan oleh Allah, dilatih untuk bersih jiwanya sejak kecil, dibersihkan hatinya. Kemudian Rasulullah SAW dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari penghidupannya, makan yang halal, dari beternak, dari berdagang. Kemudian Rasulullah SAW Allah jaga maisahnya dari pekerjaan yang halal, pekerjaan terbaik yaitu berdagang. Allah kasih jodoh istri yang solehah, kaya raya dan terpandang, Siti Khadijah. Allah jaga semua. Itu adalah manajemen langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah angkat derajatnya Rasulullah SAW dengan begitu cepatnya menjadi konglomerat dalam waktu 15 tahun. Rasulullah SAW kerja untuk urusan maisah sampai dari nol sampai ke tingkat konglomerat itu cuma butuh waktu 15 tahun. Setelah itu 40 tahun beliau berhenti mencari nafkah, sudah cukup. Beliau menjadi investor. Hartanya digunakan untuk dakwah semua. Ini antum bisa nih, manajemen ekonomi Rasulullah SAW. Ya. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Nah, itu manajemen Allah.
Setiap ada permasalahan, Allah bikin permasalahan, ini ayatnya. Rasulullah SAW terapkan. Ini. Jadi kita ini diajari manajemen oleh Allah SWT. Kisah-kisah turunnya wahyu itu adalah gambaran dari manajemen Allah Subhanahu wa taala terhadap dakwah. Singkat nih ya, poin kedua. Ini kita akan masuk bagaimana antum memanage diri. Ini sebenarnya panjang ini materi ini, tapi coba mudah-mudahan antum bisa nangkep ya, sehingga Adi ingin tekankan ke antum dalam jangka waktu berapa Ustaz Latif? 1 bulan ya. 1 bulan antum kafilah dakwah ini, antum menetapkan dulu manajemen. Nanti Abi keterangkan. Nah. Selanjutnya Abi gambarkan dululah bagaimana inti manajemen itu ya. Manajemen itu adalah pertama adanya tujuan. Tujuan ini tujuan jangka jauh, agak jauh, dekat, dan sangat dekat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nih rumus manajemennya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hasr ayat 18 kalau nggak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allah SWT mewanti-wanti, wahai orang-orang yang beriman, wal tanzur, dan kamu perhatikanlah, nafsum, diri kamu, ma qaddamat liqad, apa yang kamu rencanakan untuk kehidupanmu yang akan datang. Ya kan? Apa tujuan kamu yang akan datang itu? Tujuan kita paling akhir apa? Surga belum. Masih ada tahapan terakhir. Bertemu dengan Allah, itu tujuan akhir kita. Untuk bertemu dengan Allah tarik mundur, harus masuk surga. Kalau masuk surga harus meniti syirat, melewati neraka. Kalau harus melewati neraka berarti kita di dunia ini tidak boleh melaksanakan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita tarik begitu. Allah telah memerintahkan kepada kita, ini tuh orang-orang beriman kalau kalah dalam menata dunia ini berarti dia ini nggak sungguh-sungguh memahami Islam, tidak beriman dengan sungguh-sungguh. Karena Allah telah wanti-wanti itu. Ya ayyuhallazina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah, modalnya bertakwa kepada Allah ya, bertakwa kepada Allah modalnya. Bertakwa kepada Allah ini harus kita susun taat kepada Allah, hati kita, pikiran kita, dan jasad kita. Nah, itu takwa kepada Allah itu hati, pikiran, dan jasad. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi udah kegambar ya tujuan hidup antum tadi, bertemu dengan Allah. Kita karena kita orang beriman, tujuan kita bertemu dengan Allah. Nah, ini Allah lanjutkan di belakang ayat tadi. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah memberikan balasan, menunjukkan balasannya dari kamu laksanakan tadi, perencanaan dan pelaksanaan itu, apa yang kamu lakukan. Nah, kita dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari perencanaan di dunia ini sampai nanti di akhirat gitu. Ya, saya ingatkan ya, tujuan manajemen antum adalah ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita semua tentunya ya. Nah, itu tujuan akhir hidup kita. Untuk itu kita di dunia ini tidak boleh melakukan dosa atau kesalahan yang menyebabkan tidak diampuni dosa kita. Dosa apa itu? Syirik, murtad, dan lain-lain lah ya, dosa-dosa besar, termasuk dosa-dosa kecil yang rutin. Nah, itu. Poin kedua ya, manajemen inti dalam kehidupan dunia sesuai dengan ayat Al-Baqarah ayat 30. Ada yang hafal? Allah menjadikan
jin dan manusia sebagai khalifah di muka bumi itu. Nah, itu. Baik, itu manajemen dakwah ya. Poinnya ada 2 tadi udah. Yang ketiga, kita ambil yang sempit saja, tugas antum. Tugas antum 1 bulan nanti. Abi akan jelaskan dulu apa sih inti manajemen itu. Pertama, manajemen itu kita mempunyai tujuan yang jelas ya. Tetapkan dulu tujuannya. Antum punya banyak tujuan itu. Misalnya dalam kafilah dakwah ini tujuan antum pertama yaitu melaksanakan amanah dewan dakwah. Berarti antum harus siap tinggal di sana. Kedua, antum bercoba untuk mengamalkan ilmu yang udah didapat. Ketiga, belajar memahami kondisi masyarakat. Kelima, misalnya antum mungkin memaksimalkan potensi-potensi yang mungkin ada dalam diri antum. Siapa tahu antum ada potensi bisnis kan? Nah gitu. Apa tahu antum juga punya potensi nulis. Siapa tahu antum punya potensi olahraga. Semakin banyak tujuan antum, maka semakin produktif antum di dalam kafilah itu. Semakin banyak tujuan antum, maka perencanaan antum harus lebih detail. Ya, kemudian setelah adanya tujuan, gambarkan, maka dibuat perencanaan. Perencanaan ini yang antum harus lebih detailkan. Kalau saya punya 5 tujuan tadi, berarti saya harus merencanakan A sampai Z-nya. Rencanakan dulu. Besok kafilah dakwah itu saya terkait dengan diri mungkin mengulang-ulang hafalan. Kenapa? Karena saya akan jadi imam. Mungkin saya perlu lagi baca-baca kitab ya kan, di MTQ itu di ADI, baca-baca kitab lagi. Mungkin saya nanti disuruh kultum, saya ambil ini aja. Ya kan? Setelah dikultum, saya hafal nih, mesti saya hafal gitu, supaya menunjukkan integritas kita. Nah, nanti misalnya saya punya perencanaan tadi mengembangkan bakat saya di bidang olahraga. Oh, saya senang voli ini, bola voli. Oh, saya berupaya dong untuk bisa bawa bola voli. Tinggal izin, boleh enggak itu Ustadz gitu. Nah, itu perencanaan kita susun, jangan blank gitu. Apalagi misalnya antum punya bakat dagang tadi, cobalah saya amati dulu masyarakat di sana, misalnya di Pulau Legundi. Nah, Pulau Legundi itu banyak kelapa. Cobalah saya pikir-pikir, nelayan sini mungkin butuh apa, coba. Nah kan gitu, antum harus punya gambaran di kepala ini. Itu perencanaan. Perencanaan ini mengikuti tujuan. Itu dipersiapkan dulu oleh antum tuh. Ya. Kalau antum nggak punya gambaran, nggak punya tujuan, nangop aja itu di tempat kafilah itu. Antum disuruh-suruh sama orang, "Dek, bersihin ini," katanya kan. Dan mestinya antum harus tidak perlu disuruh karena sudah otomatis. Begitu antum ngelihat masjid nggak bersih, bersihkan, jangan nunggu disuruh. Kalau kelihatan sama seperti itu, berarti antum nggak paham dengan manajemen yang lebih terangkan ini. Sampai-sampai antum disuruh oleh pengurus masjid, "Dek, tolong dek sampahnya diambil." Waduh, apa yang antum yang dapatkan itu ya? Karena itu udah melekat itu kebersihan daripada iman gitu. Ini yang dimaksud pengamalan-pengamalan itu ya. Kita lanjut, manajemen itu secara perencanaan, actuating, pelaksanaan. Untuk pelaksanaan ya kebanyakan dari dewan dakwah menempatkan ya dari dewan dakwah. Kemudian hal-hal seperti ini terkait ini dari dewan dakwah banyaknya. Antum cuma menyiapkan diri aja. Jangan sampai antum tercatat misalnya bangun kesiangan. Nah itu. Ini hanya untuk ke pelaksanaannya ke antum aja nih, diri antum aja.
Jangan sampai misalnya kusut, itu nanti jangan sampai gitu ya. Narok baju acak-acakan, nah ini di pelaksanaan tuh. Misalnya tidur kesiangan sampai azannya antum ditegur orang, mana dek, kok nggak bangun? Ini udah pesan. Itu antum nggak memahami manajemen diri. Ya. Ini yang lain udah diurus sama Dewan Dakwah Provinsi. Nah, antum mungkin masalah uang saku dari rumah kalau ada silakan gitu kan. Kemudian nanti itu controlling, setelah pelaksanaan controlling, antum nanti akan mendapatkan arahan-arahan dari Ustadz Latif, dari Lasnas, kemudian dari tempat tugas antum ya. Antum laksanakan, misalnya dapat amanah sebagai imam sholat maghrib, sholat subuh misalnya kan. Ya, antum harus sudah mengulang-ulang dulu hafalan antum sebelum antum jadi imam, sehingga ketika pas jadi imam bacaan antum lancar. Ketika antum belum jadi imam, pas mau jadi imam itu jangan lupa berdoa, ya Allah, saya ini lagi tugas kafilah dakwah, tolong ya Allah lancarkan hafalan saya, lancarkan lidah saya, jangan sampai Dewan Dakwah malu menugaskan saya seperti ini, saya macet-macet hafalannya. Antum berdoa untuk imam subuh, imam isya atau imam sholat maghrib gitu. Antum sudah siapkan di benaknya, di palanya ini, udah diingat-ingat. Saat hari ini baca ayat ini, terus ayat rakaat keduanya ini, terus diulang-ulang gitu. Ya, itu controllingnya ya. Kemudian nanti di dalam pelaksanaan dakwah itu, ini masuk nih ya, udah poin ketiga sudah, ini poin keempat. Poin keempat itu menghandle atau mengantisipasi atau menyelesaikan permasalahan yang timbul. Yang namanya kita bermasyarakat, bertemu ya, pasti kita ada namanya itu saling memberi dan menerima informasi. Biasanya ada saja di masyarakat itu yang punya keinginan untuk ngetes, ya kan, untuk ngetes antum. Ada saja yang punya keinginan untuk misalnya meremehkan antum. Ada saja yang punya keinginan untuk menguji antum. Ada saja itu. Karena namanya kita di masyarakat. Ada saja yang ingin apresiasi antum karena mendapat kawan berdakwah. Ada saja nanti yang ingin memanfaatkan antum. Ya, para sebagai apa gitu kan, ada saja. Nah, itu semua sekali lagi respon antum itu harus kepada Allah lagi, kembalikan kepada Allah lagi, karena segala sesuatu itu asalnya dari Allah. Jadi respon kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, saya menghadapi begini, tolong saya diberikan kemampuan untuk mengatasinya gitu. Prinsipnya begitu, persis seperti Nabi Musa alaihissalam ketika mendapatkan amanah dakwah menuju Fir'aun. Allah suruh kan, kamu menuju Fir'aun, sesungguhnya dia melampaui batas. Kemudian Nabi Musa sadar atas kemampuannya, maka beliau mengatakan, Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Enggak cukup sampai situ. Ya Allah, bantulah aku dengan Harun akhi, ya kan? Bantu dengan Harun dan sebagai saudaranya. Karena apa? Dia lebih lancar lidahnya gitu.
Jadi begitu kalau antum menghadapi suatu persoalan nanti di wilayah kafilah dakwah antum, jangan lupa antum punya solusi juga seperti Nabi Musa itu. Setelah ngadu kepada Allah, kan kita punya feeling kan, oh bapak ini sepertinya tulus ini gitu ya. Ya Allah, tolong ya Allah berikan saya kemampuan untuk berkomunikasi dengan bapak A misalnya, karena beliau itu tulus gitu. Insya Allah Allah berikan kok. Allah berikan kemampuan itu, isyarat-isyarat di hati kita untuk seperti itu ya. Pasti antum akan menghadapi permasalahan dan caranya seperti itu menyelesaikannya. Kembalikan kepada Allah, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin keberapa tadi? 4 ya. Kelima. Nah, 4 apa 5? Kelima ya. Sekarang kelima apa keenam? 6 ya. Nah, yang keenam dari manajemen itu, kita namanya proses ya, manajemen itu proses. Kita harus menutup suatu proses itu untuk menjadi proses yang selanjutnya, ya kan? Ini air nih, ini banyak bener nih manajemen yang terlibat di sini. Ini apa? Minuman ya, minuman mineral nih. Coba ini ada bungkusnya. Bungkus terdiri dari plastik. Plastik ini ya. Ini prosesnya panjang ini. Asal plastik ini dari ampas-ampas minyak diolah jadi macam-macam itu. Berapa tenaga kerja yang terlibat, berapa manajemen yang terlibat sehingga dia menjadi kristal-kristal kecil seperti ini, nanti ditiup tadi seperti ini. Ini baru wadahnya, belum capnya. Ada cat di sini, ada manajemen lain. Kemudian ada air, nggak sederhana ini air ini. Ada 1 titik sumber air, perlu dibeli dulu dengan orang yang punya sumber air itu. Perlu ada izin, perlu ada tenaga kerja, perlu modal dan segala macamnya. Jadi banyak sumber daya yang terlibat di dalam untuk menghasilkan satu gelas begini nih. Sampai di meja ini harus ada ongkos transport, harus disediakan truk, harus ada kardus-kardus itu. Banyak yang terlibat. Jadi antum harus menyadari suatu proses ini close di mana, selesainya di mana gitu. Antum harus tetapkan. Selesainya di mana? Di berhasilnya tujuan yang telah antum tetapkan. Antum kan tadi punya tujuan kan, tadi kafilah tadi ya. Tujuan antum akan berbeda nanti dengan tujuan Ustadz Latif, walaupun itu berjenjang. Ana minta antum tetapkan tujuan antum masing-masing, antum tulis masing-masing, sehingga tolok ukur keberhasilan untuk diri antum itu adalah tercapainya tujuan yang telah antum tetapkan itu. Nah, kalau tujuan dari bidang pendidikan nanti urusan Abi yang meriksa itu, karena Abi Sekum, ya kan? Nah, apa keberhasilan, tingkat keberhasilannya? Ustadz Latif sudah punya poin-poinnya. Ya minimal antum 100% bersedia ditempatkan. Nah, bersedia, berhasil 1 poin gitu. Lasnas juga ada tujuan nanti Abi periksa juga. Misalnya terpuaskan tempat kafilah antum punya nilai positif. Nah itu tujuannya. Kegambar ya dengan yang Abi tunjukkan 1 ini tadi ya. Jangan antum merasa cuma diri antum sendiri gitu loh yang terlibat. Tidak, banyak unsur yang terlibat. Abi udah jelaskan kan tadi, ada pabrik apa namanya tadi, plastik, ada pabrik cat, ada pabrik kardus, ya kan? Ada pabrik air, ada manajemen keuangan, ada pabrik transportasi mobil gitu. Jadi antum harus sadari proses terakhir antum adalah tetapkan tujuan, tercapai koreksi. Ya, koreksi tercapainya tujuan itu masing-masing.
Betul-betul ya, tolong Anda nggak mau tahu, pokoknya antum tetapkan tujuan masing-masing dari antum. Jangan mengikuti saja tujuan dari bidang pendidikan. Itu urusan bidang pendidikan. Urusan antum adalah tadi yang sudah Abi kasih tadi 5. Ya. Nah, close di sini, proses 1 tahap manajemen antum selesai. Untuk ke depan dari ini jadi modal lagi langkah antum ke depan menjadi dai ilallah yang akan mengantarkan kepada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Kenapa? Antum udah banyak tadi. Udah banyak yang mendengar ayat-ayat antum, udah ada saksi-saksi masjid, ada kendaraan, ada mobil yang menyaksikan antum ikut berdakwah. Terakhir, ya, penutup dari segala manajemen itu adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu pencapaian dan sabar terhadap segala sesuatu yang belum tercapai. Saya kira selesai ya, berapa? 7 poin apa? Ya, antum pahamkan itu. Abi nggak maksa antum untuk nulis, Abi nggak maksa antum untuk bisa menjelaskan, yang penting antum paham. Kalau antum paham, insya Allah semuanya akan ikut itu. Antum bisa nulis cerita. Nah, syukur-syukur antum bisa tulis tuh, sehingga nanti dari sini antum upload. Ini yang dijelaskan Ustadz Ansori begini. Tujuan manajemen adalah dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan akhirnya? Itu tadi bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya untuk antum pegang kan, mengamalkan dalam surga nanti, kata Rasulullah SAW, akan disuruh kita untuk membaca Al-Quran, ya kan? Terus sampai surga, mana kita habis membaca Al-Quran itu. Jadi kenikmatan surga itu sudah antum tempuh dari sini, dari membaca Al-Quran itu. Saya kira demikian manajemen dakwah ya. Saya tutup dengan mengulang kembali 5 fungsi Dewan Dakwah. Dewan Dakwah sebagai pengawal akidah umat agar umat tidak menyimpang akidahnya. Kemudian penegak syariat. Penegak syariat ini mulai dari syariat untuk individu, sholat, zakat, puasa, haji itu. Kemudian syariat keluarga, menikah, mendidik anak, mengatur ekonomi keluarga. Syariat bermasyarakat, yaitu melindungi, mengawasi, membahagiakan tetangga. Itu syariat bermasyarakat itu. Yang keempat, syariat bernegara. Bagi kita sebagai warga negara wajib taat kepada penyelenggara negara. Ya. Kemudian melaksanakan peraturan-peraturan negara, menjaga keberlangsungan negara. Bagi aparatur pemerintah negara wajib membahagiakan masyarakatnya, bukan wajib narik pajak. Kalau dalam Islam itu nggak wajib narik pajak. Yang wajib membahagiakan warga negaranya, wajib menyelenggarakan pendidikan warga negaranya, wajib melindungi tumpah darah dan tanah air. Itu tugas para pejabat negara itu. Saya banyak yang petugas pejabat negara ini nggak paham dengan tujuannya. Sehingga kehidupan mereka hedon seperti itu, karena nggak ngerti, dikira jadi pejabat itu untuk cari duit gitu kan, cari popularitas. Salah itu. Kalau mau cari seperti itu, jadilah artis, karena itu artis memang begitu, popularitas dan uang itu memang artis. Kalau pejabat negara jangan seperti itu. Kemudian penjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi antum jangan sama sekali terpikir oleh antum mengatakan NKRI itu negara kafir Republik Indonesia, itu nggak boleh itu. Ya, itu orang-orang yang nggak benar itu, entah pendidikan dari mana itu. Jadi antum harus menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Atau antum juga sebut negara kepolisian Republik Indonesia, nggak boleh juga itu. Ya, karena semua institusi udah ada polisinya, KPK ada polisi, ini ada polisi, semua polisi. Nah, terus plesetkan negara kepolisian Republik Indonesia, ini nggak boleh. Ya, negara Kesatuan Republik Indonesia, kita jaga keutuhannya.
Yang keempat, kita sebagai perekat umat. Berarti kita ini menjadi lem. Kalau lem itu harus siap untuk bertemu, siap untuk dibenturkan, siap untuk ditarik. Namanya lem ya. Kita harus posisinya kuat. Kuat akidahnya, kuat pemahamannya, kuat ekonominya, kuat manajerialnya. Itu sebagai perekat umat. Dan keempat, mendukung solidaritas dan soliditas dunia Islam. Manapun di dunia ini ada yang bersyahadat, kita harus kembangkan. Mana yang mendapatkan musibah, kita harus bantu. Ya seperti kemarin di Turki, Suriah ada gempa, kita terlibat, bantu, minimal mendoakan. Ini tujuan Dewan Dakwah itu, manajemen Dewan Dakwah itu melaksanakan itu secara kelembagaan. Saya kira demikian ya, cukup insyaallah. Kalau ada waktu silakan untuk tanya jawab. Kalau Abi bisa jawab, Abi jawab. Kalau enggak ya nanti coba kita sama-sama cari jawabannya. Demikian. Langsung aja apa Ustadz Ali? Ya silakan. Saya ada perlu ini, mungkin saya sediakan waktu 15 menit aja ya. Baik, tanya jawab, silakan pada teman-teman bagi yang bertanya. Silakan. Udah paham, udah siap ini saya. Ya. Udah siap kayaknya. Ya silakan. Mumpung ini antum kan tidak pernah nih mendapatkan materi seperti ini kan ya. Baru kali ini saya rasa antum mendapatkan materi manajemen dakwah seperti ini. Iya enggak? Iya kan? Ustaz, ayo ditanya, silakan. Ayo silakan. Atau Abi yang nanya? Oh iya boleh. Silakan. Baik. Ya antum yang pakai peci itu jangan. Ya, ya antum nanti Abi tanya. Ya silakan. Baik. Tujuan terakhir dari manajemen seorang mukmin adalah apa? Silakan. Mudah itu jawabannya. Kalau antum nyimak tadi. Ya, tuh yang pakai peci. Nah, silakan jawab. Gak usah lagi nyontek, antum nggak paham kalau nyontek itu namanya. Tujuan akhir sebenarnya, tujuan akhir dari diri kita yaitu seorang dakwah, seorang dai adalah untuk bertemunya Allah setelah kita masuk surga. Ya cukup ya itu ya perlu dilatihlah tentang ini ya, tentang antum untuk bicara. Di sini nggak ada public speaking ya? Ada ya? Ya antum harus ya, jawaban antum benar tapi narasi antum yang harus diperbaiki karena memang ini antum perlu ada latihan public speaking. Pertama untuk sesuatu itu antum harus yakinkan dulu menjawabnya, ini jawabannya saya ini insya Allah benar gitu. Jadi antum habis itu atur narasi. Jadi tujuan menjawabnya itu dari pertanyaan Nabi tadi, apa tujuan terakhir seorang mukmin dalam manajemen gitu. Antum jawabnya ini dari pertanyaan Nabi tadi, narasinya. Tujuan terakhir dalam hidup seorang mukmin dalam kaitannya manajemen adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surga. Nah itu narasinya ya. Jawaban antum benar, tambah masalah narasi saja. Baik, ada lagi? Silakan bertanya. Kalau nggak ada, Abi tanya nih antum yang lagi nulis-nulis nih. Nah itu kayaknya dari MTQ ya. Di dalam manajemen yang harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum perencanaan adalah titik-titik.
Bismillah. Bagi seorang dai untuk menjalankan suatu manajemen di dalam dakwahnya ialah pertama membangun ijtihad, yaitu kemudian membangun Cukup. Antum nggak paham dengan pertanyaan ana. Antum dengerin dulu pertanyaannya seperti apa. Ya, antum perhatikan dulu apa yang ana tanya itu. Coba apa? Kalimat, ulangi pertanyaan Abi tadi. Ulangi, apa Abi tanya tadi? Dalam manajemen, antum nggak ingat kan? Ya gimana antum bisa paham untuk menjawab pertanyaan? Perhatikan dulu. Jangan apa yang antum pikirkan baru antum omongkan, pasti salah. Antum perhatikan dulu apa pertanyaannya, baru dipahami, jawabnya pas. Ini tolong ya, ini maaf nih, kebanyakan orang yang seperti antum itu. Gak apa-apa ini ya, anak bilang ini karena kan ini anak-anak ini melatih seperti itu, pahamin dulu ya, di dalam manajemen ya, apa yang ditetapkan pertama setelah perencanaan. Kan jawabannya mudah itu, nggak usah kemana-mana, jawab silakan. Nggak bisa. Antum sudah mental dulu nih, kena mentalin. Baik ya, maaf ya. Jadi jawabannya adalah tujuan. Kan mudah. Berarti tadi penjelasan Abi tadi ini ada yang nggak paham. Antum terkesima aja. Padahal Anda bilang 1, poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6 tutup. Nah gitu. Ya tolong ya, untuk semua ini bukan hanya untuk antum. Nggak apa-apa Abi agak ekspresif gini ya. Ini kan anak-anak Abi semua ini, bukan orang lain. Betul-betul ini Abi ingatkan ya, untuk semua tolong antum daya pikirnya dihidupkan. Hidupkan, kalau ada orang yang ngomong perhatikan. Anda bilang kan, tidak perlu ditulis. Ya, antum bukan penghafal di sini, antum pemaham, pembelajar gitu. Enggak perlu dihafal-hafal kalau memang seperti ini, dipahami aja. Kalau ayat Al-Qur'an perlu dihafal supaya enggak salah. Huruf-hurufnya itu kalau nggak dihafal keliru. Oke, cukup ya, saya kira demikian saja. Ada lagi bertanya, silakan. Nah ya, silakan. Ini dari apa nih, MTQ ya, Quranik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz, Afansinya, bagaimana cara kita seorang dai dalam menghadapi masyarakat ingin menyampaikan sesuatu, tapi masyarakat itu atau orang dewasa, orang tua, seorang pemuda, seorang remaja yang lebih tinggi ilmunya dari kita, bagaimana cara kita menyampaikan yang terbaik untuk bisa dipahami oleh sebagian masyarakat dan para petinggi-petinggi ilmu tersebut. Ya. Terima kasih. Bagus, pertanyaan antum bagus. Pertama, ini hanya balik bertanya kepada antum ya. Kondisinya seperti apa? Mereka itu apakah bersama dalam suatu majelis atau face to face berhadapan begini? Itu antum lihat dulu kondisinya. Kalau kondisi antum berhadapan di majelis, ya kan, antum memberikan kultum, pertama-tama antum harus bacakan itu ayat Al-Quran, karena ayat Al-Quran itu pasti benar, pasti betul. Kemudian antum bacakan hadis yang sahih. Kalau nggak ketemu ayatnya, terjemahnya aja. Kalau nggak ketemu, nggak ingat dengan terjemah dengan ayatnya, saya pernah membaca, nah, gitu. Atau saya pernah mendengarkan pembicaraan guru saya, penjelasan guru saya. Gitu.
Nah itu begitu, jujur ya, jujur itu modal pertama. Perhatikan ya tadi ya, perhatikan dulu situasi dan kondisinya. Kalau mereka berkumpul, antum kultum ya begitu, bacakan ayat Quran, bacakan hadis, ya. Kemudian antum atur supaya antum nggak grogi, ya. Nah, gitu. Kemudian jangan lupa kalau antum ini ya buka dengan pembukaan yang bagus, ya, sholawat, alhamdulillah, minimal alhamdulillah dan sholawat, ya. Kemudian ya penghormatan, dilihat tempatnya. Kalau face to face lebih enak, prinsipnya kita bertanya, jangan mendebat, ya, bertanya. Tapi kalau antum dapat giliran kultum, nggak boleh antum bertanya. Saat itu tidak ada untuk antum bertanya, antum menyampaikan, itu ya. Oke, perhatikan situasi dan kondisi, ya, baru nanti antum buat rumusan. Oh, sebaiknya saya ini begini, saya menyampaikan ini, kalau begini saya bertanya, gitu ya. Lebih baik bertanya kalau dalam diskusi atau face to face. Tapi kalau antum dapat tugas kultum, ya antum nggak boleh nanya, sampaikan aja Al-Quran, sampaikan hadis. Kalau menyitir pendapat, nggak apa-apa untuk buka pendapat Imam Nawawi misalnya, nggak apa-apa, ya, begitu. Intinya harus kejujuran. Oke, bagus pertanyaannya. Ada lagi? Silakan. 5 menit lagi. Ya, silakan antum. Kalau yang pertama dari manajemen dakwah kan ini tujuan yang jelas. Jadi sebenarnya kafilah dakwah ini kita ngapain aja sih? Ya. Kalau kan katanya kultum ajan itu tuh kayak disuruh apa kita yang langsung aja ke pengurusnya gitu? Ya, baik. Tujuan yang jelas, nanti antum akan dapat tugas-tugasnya dari Ustadz Latif dan tim, ya. Nah, ya, tidak diberikan di sini karena berpengantar, nanti akan disusun, ada juknisnya dari Ustadz Latif. Nah, maksud saya itu antum tidak boleh menolak apa yang ditetapkan menjadi tujuan antum dari bidang pendidikan ini. Antum melaksanakan semua, antum boleh nambah, ya, tujuan untuk diri sendiri tadi selain apa yang telah ditetapkan oleh bidang pendidikan. Nah, kan tadi habis singgung kan, misalnya antum punya bakat dagang, punya bakat olahraga, gitu kan, punya bakat pidato, boleh antum kembangkan gitu, tanpa mengganggu tujuan yang telah ditetapkan oleh bidang pendidikan. Itu ya, saya kira cukup itu. Nah, silakan antum kalau mau bertanya. Antum ada tanya nggak? Nggak ada lagi? Cukup ya. Baik. Tadi minta maaf ya, Abi responnya tadi sangat ekspresif ya, karena memang Abi nggak suka kalau memang kelas itu kita tidak memperhatikan atau kita asal ngomong gitu, nggak bisa Abi. Nah, ini karena ini akan kebawa kepada antum nanti sampai besar, ya. Antum akan kebawa sampai nanti antum jadi pemimpin, orang lagi rapat antum main HP, nggak bisa, nggak boleh begitu. Kebawa itu, atau antum lagi apa, mikirin apa gitu di rumah di ini, nggak boleh. Ya, kita istighfar, kita ini lagi kelas, lagi menerima masukan-masukan dari Abi ini. Ya, insyaallah nih Abi ini bukan ilmu manajemen secara teori aja, tapi sudah Abi praktekkan, termasuk mimpin Dewan Dakwah ini. Abi jadi sekretaris Dewan Dakwah ini 17 tahun sudah, ya. Mimpin rapat sudah 23 tahun, ya, jadi ya alhamdulillah ilmunya sudah ngalir aja tentang manajemen itu. Makanya lain kali ya tolong Abi berulang-ulang, kalau dari Abi tidak perlu antum nulis, tidak perlu antum mencatat, yang penting antum paham. Sehingga kalau kita ada paham ini dibawa kemana aja kita bisa gitu.
Oke ya, demikian ya. Masih mau? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Latif, ketika kita pertama terjun di tengah masyarakat, kita menjelaskan seperti masalah akidah. Nah, ketika kita Masalah apa tadi? akidah, Ya. menjelaskan masalah akidah di tengah masyarakat, apabila kita menjelaskan akidah yang kita pegang, tapi akidah yang masyarakat pahami selama di situ bertentangan dengan akidah kita, bagaimana kita menyikapinya? Ya. Pertama ya, dari diri kita dulu, kita kondisikan hati kita bahwa beliau itu saudara kita, sesama muslim, telah bersahadat. Tidak boleh di hati kita ini kita mengatakan dia itu tidak benar atau salah. Kenapa? Karena kita akan membangun hubungan. Ini kan manajemen kan? Nah, itu dulu di hati antum dulu diatur supaya ada penerimaan. Tingkatnya kan kita tahu akidahnya seperti apa, melencengnya gitu kan. Kita tahu, misalnya dia misalnya yang betul-betul ketara ya, akidah yang nggak benar gitu ya, masih misalnya menyembah pohon itu kan udah ketara bener. Rasa-rasanya orang Islam nggak ada lagi kan ya, apalagi misalnya akidahnya yang memang dia belum paham, misalnya dia lebih mengutamakan misalnya tidur ya kan daripada sholat. Ini kan masuk akidah juga. Nah, kita pahami dulu titiknya itu apa, supaya kita tidak salah di dalam menyikapi. Kita lebih baik dalam situasi di Indonesia ini ya, tidak mendahulukan dalil, tapi mendahulukan pendekatan. Karena memang rakyat Indonesia ini, orang Indonesia lebih suka itu pendekatan dulu, lebih suka ajak makan-makan daripada mendengarkan dalil. Kalau dalil di kelas. Jadi kita intinya jangan membuat gap dulu dengan orang bersangkutan. Nah, kita contohkan aja dari diri kita. Kalau misalnya sebelum azan ya kita sudah di masjid gitu. Nah, kalau misalnya akidahnya apa? Yang antum maksudkan menyimpang itu antum punya gambaran kan? Kalau sekarang kan terlalu umum ya, misalnya si A itu masih begini gitu. Nah, persis seperti kata Ustadz Latif tadi, timbang-timbang nih mudorot dan manfaatnya ketika antum akan menyampaikan itu. Kalau belum waktunya ya jangan, karena lebih baik pendekatan dulu, pemahaman dulu gitu. Nabi telah mencontohkan ini, Nabi Muhammad SAW, ketika beliau mengundang seluruh keluarga besarnya untuk makan dulu. Kemudian beliau menyampaikan, belum menyampaikan sudah di gap sama Abu Lahab kan. Muhammad, nggak usah kamu ngomong-ngomong, kami udah tahu tujuan kamu, katanya. Diam aja kamu ini. Ya, Nabi diam aja. Tetapi kan yang lain kok ada simpati kan gitu. Nggak apa-apa begitu. Jadi tidak harus kita ngomong kalau memang nggak perlu ngomong, ya. Doakan aja dulu. Gitu. Karena memang pernak-perniknya banyak di dalam suatu kondisi itu. Ya. Sekira gini ya, pahamin dulu, yang jaga hubungan dulu, entah doa kepada Allah gitu. Cukup, insyaallah ya. Mudah-mudahan apa yang Abi sampaikan ini bisa menambah kebaikan juga untuk kita semua, termasuk Abi juga dan antum juga sebagai dai ilallah ya. Tentu kami bersyukur. Tadi saya duduk di sana tadi bersyukur bahwa alhamdulillah ini Allah berikan anugerah kepada kita Dewan Dakwah Islam Indonesia Provinsi Lampung ini. Ini perencanaannya udah lama ini supaya antum bisa duduk begini. Ini perencanaannya dari tahun 2005 ya.
dari 2005. Kita bisa pingin punya gedung di sini. Ini dari 2005. Antum udah lahir belum ya? 2000. Udah ya? Nah, dari 2005 ini perencanaannya. Kenapa? Karena kita punya tujuan untuk melahirkan dai-dai Allah yang berkapasitas, hafal Quran, akidahnya benar, akhlaknya benar, gitu kan, menegakkan syariat, tapi tidak arogan. Gitu. Sekira demikian ya, Ustaz Latif, mohon maaf ya semuanya kalau ada yang sesuatu yang kurang berkenan. Dan Nabi betul-betul, ini sifat Nabi betul-betul tidak ada di dalam penyampaian Nabi yang istilahnya itu hidup dengan pikirannya sendiri gitu ya. Terima dulu apa yang Nabi jelaskan ini, nanti baru diolah gitu ya. Supaya nampung gitu ya. Nabi ingatkan antum melatih manajemen diri sendiri untuk tujuannya apa? Tujuannya akhir hidup kita masing-masing nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, ini kita insyaallah sudah berhimpun dalam suatu kebaikan, dalam dakwah kepada Allah, dan insyaallah dan pasti orang-orang yang berdakwah kepada Allah itulah yang pasti beruntung hidup di dunia dan akhirat kelak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.